Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku Gardira seluruhnya, dalam menghadapi situasi seperti ini, kita harus yakin bahwa Allah Tuhan semesta alam adalah penguasa segala-galanya. Apa yang dimudahkan Allah pasti mudah, apa yang dipersulit pasti sulit. Oleh karena itu kita coba agar urusan kita ini dibimbing dengan 5 us. 1. Hati harus tulus. Dalam melakukan apapun, niat merupakan kunci. Semakin tulus ikhlas kita melakukan sesuatu, makin kita bahagia di dalam melakukannya. Akan makin nikmat dan makin kuat. Semakin kita tulus ikhlas, artinya makin tidak berharap pujian, penghargaan, penilaian, balas budi dari makhluk, makin enteng hati kita. Jadi kita berharap apa? Berharap dari pemilik, penguasa, penentu segalanya, yang maha dekat, yang maha melihat, yang maha baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin tulus, makin tidak berharap apa-apa, makin semangat kita berbuat yang terbaik. Karena yakin Allah pasti melihat apapun yang kita lakukan. Inilah kunci awal agar semua aktivitas kita membahagiakan, agar aktivitas kita jadi amal soleh, adalah hati harus tulus. Putus berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Mudah dikatakan tetapi harus dengan perjuangan. Makin kita berharap dari selain Allah, makin banyak luka di hati kita. 2. Ibadah harus bagus. Karena kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Tuhan kita pencipta alam semesta ini. Kita hambanya, dan dunia berikut isinya ini adalah pelayan kita di dalam menghamba kepada pencipta kita. Jadi kalau kita tidak ibadah, berarti kita salah. Karena tugas kita ini menjadikan semua aktivitas kita jadi ibadah. Ada ibadah mahdoh yang khusus seperti sholat, saum, dan sebagainya kalau bagi umat Islam yang menjadi kewajiban, dan juga aktivitas sehari-hari, berumah tangga, bekerja, menolong orang, apapun yang kita lakukan, kalau niatnya benar dan caranya benar, ini punya nilai ibadah. Dan kalau kita mati, suatu saat tidak ada dari dunia yang kita bawa, kecuali amal ibadah kita. Oleh karena itu, pastikan dalam situasi seperti ini, tingkatkan ibadah kita. 1. Hati harus tulus. Yang kedua, ibadah harus bagus. Menganggap remeh ibadah, kita rugi. 3. Hidup harus lurus. Artinya jangan licik, jangan berbuat zolim, jangan merugikan siapapun. Lempeng-lempeng saja. Karena rezeki kita, karir kita, Allah yang menentukan. Kalau kita hidupnya benar dan lurus, tidak ada kecurangan, tidak ada kelicikan, tidak ada tipu menipu, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada mencelakakan orang lain, lempeng. Kita akan berjumpa dengan takdir terbaik kita. Apakah rezeki, apakah jodoh, apakah karir, dan tidak bisa dihalangi siapapun. Dan orang yang hidupnya lurus itu akan tenang, bahagia. Oleh karena itu pastikan jangan jadi orang yang neko-neko. Lurus di jalan yang Allah sukai, kita akan bertemu dengan takdir terbaik kita. 4. Hati harus tulus, ibadah harus bagus, hidup harus lurus. Yang keempat, ikhtiar harus serius. Nah, yakinnya hati itu harus membuat kita makin semangat ikhtiar. Bayi menangis pelan, ibunya datang lambat. Tapi bayi berteriak sangat keras, ibu berlari dari dapur. Artinya ada takdir yang digantungkan. Bagi pemalas takdirnya ini, bagi orang yang lalai tidak takdirnya ini, dan bagi yang semangat takdirnya juga beda. Dalilnya begini kalau dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang selalu bersemangat, all out mengerahkan segala daya, ikhtiar di jalan yang Allah sukai, maka Allah yang maha melihat pasti lebih bersungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya.
Jadi kalau kita merasa kok saya segini, sangat boleh jadi selain hati kurang tulus, ibadah kurang bagus, dan hidup kurang lurus, ikhtiarnya kurang serius. Lihatlah Siti Hajar. Waktu di Hajar Sofa dan Marwah, beliau yakin rezeki itu dari Allah. Tapi beliau ke Sofa, Marwah, 7 kali naik turun bukit. Dan hasilnya ketujuh datanglah air Zam-Zam. Justru di tempat lain di bawah kaki Nabi Ismail, Allah mengabulkan sesudah Siti Hajar menyempurnakan ikhtiar. Maka all out ikhtiar adalah amal soleh kita. Dan yang kelima adalah tobat terus menerus. Mengapa? Karena niat salah diperbaiki dengan tobat. Ibadah tidak bagus, perbaiki dengan tobat. Kehidupan yang kadang menceng kiri kanan, segera bertobat. Dan ikhtiar yang tidak all out, itu juga dibarengi dengan tobat. Orang yang tobat adalah orang yang paling berani melihat kekurangan kesalahannya sendiri. Kalau kita sudah jujur melihat diri sendiri, kita sesali, kita minta ampun kepada Allah, kita minta maaf kepada orang, dan kita perbaiki. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat-sangat mencintai orang yang taubat dan memperbaiki, mensucikan diri. Oleh karena itu sahabatku sekalian, kalau naik mobil, kaca kotor dan makin kotor, apa yang kita lakukan? Sibuk melihat mencari jalan, tidak akan kelihatan. Hati akan gelisah, sibuklah membersihkan kaca. Jalan akan nampak, hati akan tenang, pembagian gratis pun akan nampak di depan. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang paling gigih taubat, paling gigih memperbaiki diri, paling gigih memberikan yang terbaik, itulah yang biasanya oleh Allah diberikan takdir terbaik baginya. Mari kita jadikan hati harus tulus, ibadah kita harus bagus, kemudian hidup kita harus lurus, ikhtiar kita sangat serius, dan tobatlah terus menerus. Insya Allah hidup ini akan mulus karena Allah yang ngurus. Kita tidak akan terjerumus atau tersesat seperti tikus. Insya Allah. Terima kasih sahabatku Gardira sekalian. Semoga kita bersama di Gardira ini benar-benar membuat kualitas iman, kualitas amal, dan kualitas manfaat kita semakin meningkat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.